Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dan paling penting adalah kita mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Hari ini ada berita yang sangat penting dan bersejarah sepanjang umat manusia, bahwa ada beberapa kepala negara yang pertama disuntik vaksin COVID-19, dan mereka melakukan itu untuk menjawab berbagai macam keraguan yang ada di masyarakat atau informasi yang beredar di masyarakat bahwa vaksin itu sangat berbahaya bagi umat manusia. Oleh karena itu, program suntik vaksin COVID-19 selalu akan berjalan dan akan menjadi program di dunia untuk menuntaskan wabah COVID-19. Tentu juga akan menimbulkan pertanyaan lagi, bahwa betulkah bahwa suntik vaksin itu bisa menyelesaikan, bisa terhindar dari COVID-19? Tentu itu adalah pakar kesehatan yang perlu menjelaskan. Hari ini saya akan memberitakan bahwa ada di kompas.com pada tanggal 13 bulan 1 2021 ada cerita dari dokter yang suntikan vaksin COVID-19 untuk Jokowi, sempat gemetar di awal. Nah, ini gugup ini. Ya pastinya sebagai manusia biasa, pastinya kita berhadapan dengan orang nomor satu di Indonesia, pasti ada rasa gugupnya. Mari kita dengarkan cerita dari dokter yang menyuntikan vaksin COVID-19. Wakil Dokter Kepresidenan Dr. Abdul Muthalib menjadi orang yang menyuntikan vaksin COVID-19 untuk Presiden Joko Widodo. Acara penyuntikan COVID-19 perdana itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 bulan Januari 2021. Ia mengatakan sempat merasa deg-degan sebelum menyuntikan vaksin COVID-19 buatan Sinovac ke dalam tubuh orang nomor satu di Republik ini. Menyuntikan orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa gugup, kata Abdul Muthalib usai penyuntikan. Namun saat memulai penyuntikan, ia merasa tenang kembali dan dapat mengendalikan rasa gugup yang melanda sebelumnya. Proses penyuntikan vaksin COVID-19 untuk Presiden Joko Widodo berjalan lancar dan tanpa rasa sakit. Bahkan Abdul Muthalib mengatakan tidak ada pendarahan di bekas suntikan Presiden Jokowi. Pada waktu penyuntikannya tidak masalah, tidak gemetaran lagi waktu menyuntikannya. Pertamanya saja agak gemetaran, kata Abdul Muthalib. Semua berjalan baik dan lancar, nggak ada masalah, bahkan tidak ada pendarahan sama sekali di bekas suntikannya. Sekarang masih menunggu 30 menit ke depan, tutur Abdul Muthalib. Pada hari sebelumnya, hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, yang diberitakan di merdeka.com, Joe Biden terima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19. 2020 itu memang sudah dilakukan program vaksinasi. Joe Biden terima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19. Sebelumnya, Presiden terpilih Amerika Serikat itu menerima dosis pertama vaksin virus corona pada hari Senin 21 bulan Desember 2020 yang lalu. Kemudian, suntik vaksin COVID-19, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence tidak merasakan apa-apa. Ini diberitakan pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 14.00 di liputan6.com. Kemudian di Inggris juga ternyata sudah dimulai program vaksinasi COVID-19. Diberitakan di investor.id bahwa Inggris mulai menjalankan vaksinasi COVID-19 pada Selasa tanggal 8 Desember 2020. Inggris menjadi negara pertama di dunia yang menjalankan ini dengan menggunakan vaksin buatan Pfizer BioNTech, atau ini buatan dari Amerika. Para penerima pertamanya adalah tenaga kesehatan
para perawat kesehatan di rumah-rumah dan warga berusia 80 tahun ke atas. Menteri Kesehatan atau Menkes Inggris Matt Hancock secara simbolik akan menerima suntikan vaksin ini. Ya, secara langsung via televisi pastinya. Jadi, di Perdana Menteri juga, Uni Emirat Arab akhirnya dapat suntikan COVID-19 dari Sinovac China. Ini diberitakan di kompas.com pada tanggal 4 bulan 11 tahun 2020. Jadi ada yang sudah memulai programnya vaksin COVID-19 2020, ada yang baru mulai 2021, bahkan informasinya Jepang dan Korea Selatan itu bulan Februari. Nanti kita akan dapat. Kemudian di Jepang vaksinasi COVID pada bulan Februari, Perdana Menteri Suga disuntik pertama. Ini diberitakan di cnnindonesia.com pada hari Senin bulan 1 2021 pukul 12.37 waktu Indonesia Barat. Jepang telah menyetujui pengadaan vaksin dengan perusahaan farmasi Amerika Serikat, Pfizer dan Moderna, karena dua-duanya ini dari Amerika Serikat, ada Pfizer, ada Moderna, dan Moderna ini adalah dianggap sebagai vaksin yang darurat dan disahkan oleh Presiden Amerika Serikat untuk secepatnya melakukan program vaksinasi di negaranya, karena virus atau wabah COVID-19 itu yang paling terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Kemudian di liputan6.com juga, Korea Selatan mulai suntik vaksin COVID-19 pada bulan Februari 2021. Ini diberitakan pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 07.03 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Korea Selatan Korsel memulai vaksinasi virus corona COVID-19 pada Februari 2021. Vaksin COVID-19 yang dipesan Korea Selatan berasal dari Pfizer dari Amerika, Janssen ini dari Belgia, kemudian AstraZeneca ini dari Inggris gitu maksudnya. Kemudian Perdana Menteri Singapura disuntik dosis pertama vaksin. Ini diberitakan di cnnindonesia.com pada hari Jumat tanggal 8 bulan 1 2021 pukul 21.25. Kemudian Raja Salman juga ternyata sudah disuntik vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech, itu dari buatan dari perusahaan dari Amerika. Ini disiarkan atau diberitakan di cnnindonesia.com. Kemudian putra mahkota Arab Saudi disuntik vaksin COVID-19 yang juga diberitakan di detik.com, di mana pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 mereka sudah melakukan program ini ya pastinya. Kemudian Perdana Menteri Yordania telah menerima vaksin corona dari Sinovac. Itu diberitakan di cnnindonesia.com yang diberitakan pada hari Senin bulan 1 atau tanggal 11 bulan 1 2021 pukul 05.40 waktu Indonesia Barat. Perdana Menteri Yordania Bishr al-Qasarneh dan beberapa anggota pemerintah lainnya menerima vaksin virus corona Sinovac dari China selama fase pengujian. Kemudian di China ternyata sudah hampir 1 juta warganya yang diberitakan pada tanggal 21 November 2020 ternyata mereka sudah hampir 1 juta warga yang sudah disuntik vaksin COVID-19 Sinovac. Ini diberitakan di detik.com. Itu saja yang bisa saya informasikan, semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Kembali lagi, apakah kita mau disuntik COVID-19 atau tidak, bahwa itu akan kembali pada diri Anda. Yang paling penting di sini bagaimana kita menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan bangsa dan negara. Karena kita hidup bukan hanya hidup sendiri, kita hidup bersama dengan orang lain. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita memperhatikan kepentingan bangsa dan negara demi kejayaan negara kita. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.